Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello friends, good morning. How are you today? I hope you always be good, happy, and healthy. Okay. Today we want to study about tema with Mr. Irfan. Before we study, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Doa before study. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, dalam pembelajaran hari ini, setelah selesai kita belajar bersama, Pak Irfan harap kalian mampu menceritakan kembali isi fabel dan menjawab pertanyaan sesuai fabel. Lalu menjelaskan dan menyajikan pecahan 1/2 berdasarkan gambar. Yang selanjutnya membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah dan membuat irama dengan bunyi kuat dan lemah, menyebutkan dan saling menghargai perbedaan dengan teman di sekolah. Sekarang, open your book page 3. Oke, di halaman 3 itu pembelajaran pertama, ayo bercerita. Nina sedang berkumpul bersama keluarga. Ada ayah, ibu, Nina dan Adi sedang membaca. Ayah membaca koran, ibu membaca majalah, Adi membaca buku cerita bergambar, Nina membaca buku dongeng. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng hewan disebut fabel. Di dalam fabel, hewan digambarkan bisa berbicara seperti manusia. Ayo dengarkan fabel berikut ya. Nah, Pak Irfan tadi di atas menjelaskan bahwa dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi atau tidak pernah terjadi. Lalu dongeng hewan itu disebut fabel. Sekarang dengarkan ya, Pak Irfan akan membacakan sebuah fabel yang berjudul Macan dan Singa si Raja Rimba. Di sebuah hutan, hiduplah macan dan singa. Keduanya menganggap hutan itu wilayahnya. Suatu hari, macan dan singa tidak sengaja bertemu. "Hai macan, apa yang kamu cari di wilayahku?" tanya singa. "Hutan ini adalah wilayahku. Harusnya aku yang bertanya padamu apa yang kamu lakukan di sini." Macan pun menjawab, "Kamu menganggap hutan ini wilayahmu. Aku menganggap hutan ini wilayahku. Bagaimana kalau kita berlomba mengaum? Auman yang paling keras menjadi pemenangnya." Singa menantang macan. Macan menerima tantangan itu. Tiba-tiba mereka melihat pemburu bersembunyi di semak-semak. Si pemburu ingin menangkap macan dan singa. Macan dan singa berlari mencari tempat persembunyian. Singa mengajak macan bersembunyi di dalam gua. "Apa kamu menolongku, singa? Jika kamu tinggalkan aku, pasti aku sudah tertangkap. Kamu akan menjadi satu-satunya raja hutan," kata macan. "Kita sebagai raja hutan memang harus saling tolong-menolong. Sebaiknya kita saling membantu untuk menjaga hutan ini. Maafkan atas sikapku tadi. Kini aku paham kalau kita harus bersatu. Terima kasih atas bantuanmu." Setelah kejadian tersebut, macan dan singa hidup rukun. Mereka bersatu melindungi penghuni hutan lainnya dan tolong-menolong menghadapi bahaya yang mengancam. Nah, teman-teman, berdasarkan dongeng tadi atau cerita yang Evan bacakan, di situ ada sikap yang bisa kita ambil ya, atau sikap yang bisa kita tiru atau contoh. Sikapnya apa? Yaitu adalah sikap saling tolong-menolong. Oke, singa dan macan mereka saling tolong-menolong agar terhindar dari pemburu. Begitupun kita dalam kehidupan sehari-hari, kita harus bisa saling menolong di rumah, menolong ayah, ibu, kakak, ataupun adik kita. Ataupun kalau misalnya kita di sekolah, kita menolong teman kita. Baik, setelah kita tadi membahas tentang fabel, sekarang silakan kalian buka bukunya halaman 5 ya. Di situ ayo mengamati. Kita akan masuk ke matematika, belajar tentang pecahan hari ini, oke? Ketika membaca bersama, ibu menghidangkan buah apel. Tersisa 1 apel untuk Nina dan Adi. Bagaimana cara membagi apel agar setiap orang mendapat bagian yang sama? Oke, kalian perhatikan gambar di depan Pak Irfan. Di sini ada apel yang belum dipotong. Oke. Nah, di sini ada apel yang sudah dipotong. Oke, sudah dipotong menjadi 2 bagian. Sebuah apel dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Setiap potongan dapat dinyatakan dengan pecahan setengah. Oke, jadi apel ini setelah dipotong menjadi 2, maka satu sisi apel dikatakan setengah dan satunya lagi juga dikatakan setengah. Oke,
Pecahan setengah dilambangkan dengan bentuk seperti ini. Kayak lihat, ada angka 1, ada garisnya dan ada duanya. Itu dibacanya 1/2 atau setengah. Baik, ulangi. Di sini adalah contoh lambang dari pecahan setengah atau 1/2. Lihat, di atas ada angka 1, di bawah ada angka 2-nya. Yang angka 1 di atas disebut sebagai pembilang dan angka 2-nya itu disebut penyebut. Baik, ulangi. Angka 1 yang di atas itu pembilang, angka 2 yang di bawah adalah penyebut. Udah, apalagi yang dapat kita bagi dua? Itu banyak. Bisa ada kertas, atau mungkin bisa buah-buahan, atau benda-benda yang memungkinkan untuk kita potong menjadi 2 bagian. Nah, kalian bisa lihat di bawah. Oke, kalian lihat di halaman 5 bawahnya itu, bagilah gambar berikut menjadi 2 bagian yang sama besar. Oke, jadi ada gambar persegi panjang dan lingkaran. Silakan kalian gambar atau kalian beri warna bagian tersebut sehingga menjadi pecahan 1/2. Berarti. Oke, sekarang silakan kalian buka bukunya halaman 6 ya. Di situ kita akan mengamati tentang bunyi kuatnya lemah atau kuatnya suatu nada. Nina membaca buku sambil mendengarkan lagu. Bunyi irama lagu yang didengarkan bermacam-macam. Ada bunyi lemah, ada bunyi kuat. Nah, contohnya kalian lihat di sini. Yang kuat ada teriakan, bunyi kentungan, bunyi peluit, dan bunyi lonceng, dan juga bunyi trompet. Lalu, contoh bunyi lemah, perhatikan lagi di depan sini. Ada jentikan jari, siul, berbisik, berdesis, dan juga langkah kaki. Bunyi kuat dan lemah dapat dirangkai secara berulang-ulang dan beraturan. Rangkaian bunyi tersebut dinamakan irama. Ayo membuat rangkaian irama dengan bunyi lemah dan kuat. Nah, contohnya sudah tepuk tangan. Ya, seperti itu. Ada tik, 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 tok, 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 tik, tik, tik. Oke? Jadi kalau digabung seperti ini. Nah, itu adalah contoh dari kuat lemahnya suatu bunyi ya. Silakan kalian buka bukunya halaman 9 ya. Di situ kembali ada fabel atau cerita tentang hewan yang berjudul Kisah Kancil dan Semut. Dengarkan ya, Pak Ivan yang menceritakan. Suatu hari, si kancil yang kelelahan beristirahat di bawah pohon. Kancil melihat barisan semut dengan rapi. Kancil melihat semut saling menyapa dan bersalaman. Mereka nampak rukun sekali, puji Kancil dalam hati. Kancil berpikir, dunia semut nampak damai. Tetapi, kenapa dunia hewan yang lain tidak seperti mereka? Tiba-tiba, tubuh Kancil menciut atau mengecil, berubah jadi sebesar semut. Ia mengikuti barisan semut yang masuk ke sebuah lorong yang panjang. "Hei, siapa kamu? Mengapa kamu kemari?" tanya salah satu semut. "Aku Kancil, semut," jawab Kancil. "Bolehkah aku mengetahui rahasia kerukunan kalian?" tanya Kancil. "Boleh saja, Kancil. Kami memang rukun dan damai. Agar bisa hidup dengan tenang dan nyaman, kami selalu bekerja sama dengan riang gembira. Kami mengumpulkan makanan pada musim kemarau untuk persediaan pada musim hujan," jawab seekor semut. Kancil merasa sangat kagum. Ia iri melihat dunia semut yang rukun, damai, dan saling membantu. Ia menyampaikan kekagumannya kepada semut. "Kamu juga bisa melakukannya, Kancil. Kami terbiasa untuk hidup rukun, tolong-menolong, bekerja keras, dan tidak serakah semenjak kecil. Kami diajari agar tidak iri hati, dengki, ataupun bersikap malas. Kami semua rajin bekerja," jawab semut. "Bagaimana tentang persediaan makanan? Apakah tidak ada yang menyimpannya untuk dimakan sendiri?" tanya Kancil. "Tentu saja tidak, Kancil. Kami bekerja sama untuk mengumpulkan bahan makanan untuk dimakan bersama-sama." Semut menjelaskan kepada Kancil. Setelah puas mendapat jawaban dari semut, Kancil berpamitan. Ia tersenyum mengingat perkataan semut. Wah, betapa menyenangkan jika di dunia kita meniru kerukunan di dunia semut, kata Kancil. Nah, teman-teman, berdasarkan dari fabel yang tadi Pak Irfan ceritakan,
di situ ternyata banyak sekali sikap-sikap yang dapat kita teladani atau kita contoh dari semut ya. Yaitu tadi apa? Mereka terbiasa hidup rukun, tolong-menolong, bekerja keras, tidak iri hati, dan lain-lainnya. Yang akhirnya membuat mereka hidup dengan nyaman, teman-teman. Jadi, jika kita membaca suatu cerita, fabel, dongeng, atau apapun itu, kita bisa ambil contoh-contoh sikap yang baik atau sikap-sikap yang positif yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Sekarang kalian buka bukunya halaman 11. Nina mempunyai banyak buku dongeng. Nina suka membaca buku dongeng bersama teman-teman. Perhatikan gambar di samping ini ya. Nah, lihat di sini. Ini ada teman-teman Nina. Ada yang berkacamata, ada yang menggunakan jilbab, ada yang tidak, ada yang rambutnya lurus, diikat. Nah, itu ada berbeda-beda, teman-teman. Di situ kita bisa belajar tentang ciri-ciri teman. Oke, ciri-ciri teman kita seperti apa sih? Atau yang lebih mudahnya misalnya ciri-ciri Pak Irfan. Pak Irfan menggunakan kacamata, rambutnya ikal, kulitnya sawo matang. Nah, itu adalah contoh ciri-ciri dari Pak Irfan. Misalnya teman aku Pak Irfan, rambutnya lurus, putih, tidak pakai kacamata, lalu misalnya bola matanya berwarna coklat, atau misalnya telinganya lebar. Nah, itu adalah salah satu contoh ciri-ciri yang dimiliki oleh teman kita. Oke, baik teman-teman. Alhamdulillah, tidak terasa ya, hari ini kita sudah belajar tentang pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 dari tema 7, yaitu tentang tema kebersamaan. Nah, untuk tugas hari ini, silakan kalian kerjakan buku temanya halaman 7. Oke, halaman 7 ya tugasnya. Untuk tugas tema kalian hanya di halaman 7 saja. Oke, teman-teman, sebelum kita mengakhiri, kita sama-sama mengucapkan hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman, terima kasih banyak ya. Ingat, tetap semangat, tetap kuat untuk menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada ya. Dan jika pun kalian harus keluar rumah, pastikan dengan kondisi yang sangat betul-betul aman, menggunakan masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan ataupun membawa hand sanitizer. Terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.